Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang keberadaan tanaman hiasnya ini berada di bagian belakang rumah. Dan di sini di belakang rumah ini benar-benar keadaannya itu sangat asri sekali ya. Karena dengan banyaknya tanaman hias yang berada ataupun ditanam pada bagian halaman rumah. Dan di sini juga terdapat beberapa jenis tanaman hias gantung yang secara kemasannya ini menjadi sangat cantik sekali dan rimbun-rimbun sekali ya pertumbuhannya. Dan pastinya bisa dipastikan ya bahwa sang pemilik ini sangat pintar untuk merawat tanaman-tanaman hiasnya. Dan dengan keberadaan halaman yang cukup luas ya pada bagian belakang rumah ini juga terlihat sangat bersih ya, sangat bersih. Hampir tidak ada rumput-rumput liar yang tumbuh pada bagian halaman tersebut. Dan di sini juga ada beberapa polybag ya, polybag tanaman kacang tanah. Dan di sini juga tidak hanya tanaman-tanaman hias ataupun kacang tanah, namun di sini juga ada beberapa tanaman-tanaman buah dan juga sayur, sehingga sang pemilik ini benar-benar ya memanfaatkan pada bagian halamannya untuk dimanfaatkan berbagai jenis tanaman hias agar pada bagian halamannya itu terlihat asri ya, tidaknya ya. Di bagian pagar luar di situ ada beberapa tanaman hias bougainville. Dan ini jika tampak dari luar ya, luar halaman. Di sini di bagian depan ini ditaruh bambu air yang semacam ini. Sehingga jadi terlihat sangat indah ya. Ini ya. Dan rumahnya juga sangat klasik sekali, dan di situ juga terlihat satu tanaman pilu marble ya. Rimbun sekali. Dan saya sangat menyukai ketika keadaan halaman ya, keadaan halaman seseorang ataupun teras seseorang itu sudah mulai adanya penghijauan seperti ini. Dan di sini saya bakalan mulai melihat pada bagian tanaman-tanaman hias yang digantung ini ya. Di sini sangat cantik sekali packingannya ataupun kemasannya. Di sini ada tanaman hias gantung English Ivy. Kemudian juga ada sirih keraton. Untuk tanaman hias sirih keraton ini masih banyak sekali didapatkan di kebun-kebun ya. Kemudian juga ada tanaman hias Philodendron michan, sirih michan. Juga ada tanaman hias Philo Brazil. Kemudian juga ada tanaman hias Lili Paris Spider Plant. Kemudian juga ada tanaman hias terang bulan yang variegata. Ini warnanya cantik banget. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias sirih lemon. Dan semua ini ya, semua tanaman hias gantung ini berada di daerah yang benar-benar teduh ya, yang teduh. Hanya beberapa saat kalau sudah mulai masuk siang sepertinya terkena cahaya matahari. Dan di sini juga ada tanaman hias, ada sirih marble, kemudian juga ada sirih joy, kemudian juga ada tanaman hias sirih gading, dan ini ada lidah katak. Dan di sini saya bakal melihat ya bagaimana sang pemilik ini membuat tanaman sirihnya ini terlihat rimbun sekali dan tampilannya menjadi sangat rapi. Nah, ini pada bagian batang yang sudah mulai memanjang seperti ini hanya diputar-putarkan ya, diputar-putarkan pada bagian sela-sela tanaman tersebut, sehingga benar-benar tampilannya itu menjadi sangat cantik dan rimbun ya, dan rimbun sekali.
Warnanya juga sangat bagus ketika tanaman hias sirih ya, ini berada di daerah yang teduh. Dan di sini juga untuk tanaman hias terang bulannya ya, ini juga dilakukan pemangkasan. Ini banyak sekali hasil pangkasan-pangkasan, bekas pangkasan, agar tumbuhnya itu tidak terlalu ke bawah ya. Ini berfungsi hanya merimbunkan pada bagian tanaman tersebut agar terlihat bisa lebih cantik. Dan di sini juga sang pemilik ini terlihat sekali jago untuk merawat tanaman hias ataupun menanam ya, menanam. Karena di sini juga ada tanaman hias. Ini anggrek, sepertinya ini anggrek ya. Kalau tidak ini sirih, bentuk sirih. Ini yang dilakukan dengan cara sungkup. Karena biasanya kalau teknik sungkup ya untuk tanaman hias keladi itu biasanya untuk membesarkan pada bagian daunnya. Namun apakah ini ketika tanaman semacam sirih ya, ini disungkup seperti ini pakai kantong plastik seperti ini yang tanpa dilubangi, apakah akan memudahkan tunas-tunas baru? Dan kemudian di sini juga sang pemilik sangat telaten untuk memperbanyak tanaman-tanaman hiasnya. Keren banget ya. Di sini juga ada beberapa tanaman hias adenium ya, masih baby, masih kurang baby. Kemudian di sini juga ada beberapa tanaman hias anggrek bulan. Di sini saya bakalan ngelihat ya media tanam yang digunakan. Di sini ada arang. Kemudian juga ada cacahan dari sabut kelapa. Kemudian juga ada dari akar pakis ya, seperti ini. Memang kebanyakan ya untuk tanaman-tanaman hias anggrek, dimanapun saya melihat di teras-teras ya, ini media tanam yang digunakan seperti ini ya. Dan kemudian ini juga ada tanaman hias Bromelia cryptanthus. Ini sebenarnya pada dasarnya ya, ini warna pink. Namun ketika ini memang berada di daerah yang cukup teduh ya, yang cukup teduh, ini mulai bermutasi menjadi warna putih. Kemudian juga ada Pers lily variegata. Kemudian juga ada tanaman hias Philodendron crocodile. Dan memang banyak sekali ya, banyak sekali, dan saya sangat menikmati berada di daerah ini. Ini ada tanaman hias Calathea sepat. Kemudian juga ada tanaman hias Snow White ya, Aglonema Snow White. Ada Calathea Triostar. Nah, ini kenapa daun-daunnya pada seperti ini ya? Ini bisa jadi karena biasanya untuk jenis tanaman hias Calathea ya, ketika terkena cahaya matahari ketika siang hari, itu bagian daunnya ini akan menggulung. Dan ini memang juga terlihat bahwa bagian daun yang sudah menguning ini memang sudah tua ya, dan memang alangkah baiknya dipangkas ketika sudah menemukan daun-daun tanaman Calathea ini yang seperti ini, agar kembali ataupun terlihat menjadi cantik kembali ya. Dan juga di sini ada tanaman hias, ada Calathea White Fusion. Dan kemudian pada bagian sebelahnya di sini ada tanaman hias janda bolong. Ini yang jenisnya Andansoni. Namun ini memang sudah jumbo sekali, bagus sekali, daunnya lebar banget. Kemudian juga ada tanaman hias Calathea loisae, ada Aglonema butterfly, juga ada tanaman hias Aglonema bicroy. Ini yang bicroy mutasi, dan saya bakalan melihat media tanam yang digunakan ya, karena hampir sama. Untuk tanaman hias Aglonema bicroy-nya di sini menggunakan media tanam tanah yang dicampur dengan sekam, dan juga ada sedikit pupuk kandang ya. Seneng banget ya ngelihatnya ya. Di sini juga ada beberapa jenis tanaman bougainville dengan berbeda bunganya. Memang untuk jenis tanaman hias bougainville ya, yang daunnya variegata seperti ini memang sudah menjadi favorit ya, karena memang belum berbunga saja ketika daunnya seperti ini udah terlihat cantik banget.
Dan kemudian di sini pada bagian halaman ya, di sini ada beberapa tanaman hias puring yang memiliki warna sangat cantik sekali dan ngejreng sekali. Memang untuk jenis tanaman hias puring ya, ini ketika berada di halaman luar dan terkena cahaya matahari secara full, maka yang didapatkan juga warna-warna cantik seperti ini. Karena biasanya ketika berada di daerah yang teduh ya, itu akan lebih ke mutasi ke hijau ya. Cantik banget. Dan kemudian di sini juga ada tanaman kacang tanah dan bagaimana cara membuat bibitnya hingga penanamannya hingga masa panen. Ini biasanya pastikan sediakan bibit tanaman kacang tanah yang memang sudah tua dan sudah siap menjadi bibit. Ini biasanya direndam dalam waktu 1 hari. Dan ketika sudah selesai direndam 1 hari, kemudian ditiriskan dan menunggu hingga benar-benar kering ya, benar-benar kering. Dan ada kalanya juga ketika sudah mulai memunculkan tunas ya, tunas itu sudah bisa dilakukan penanaman. Dan nanti masa panennya bisa sekitar 3 bulan ya, 3 bulan, ataupun ketika pada bagian daun dari tanaman kacang tanah ini sudah mulai terlihat rontok dan terlihat kering. Dan di sini media tanam yang digunakan untuk kacang tanah di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Dan ini merupakan beberapa koleksi tanaman hias yang ditaruh pada bagian halaman depan ya, halaman depan. Dan di sini juga memiliki perkebunan salak ya, salak. Meskipun halamannya sangat luas seperti ini, namun keadaannya juga sangat bersih ya. Keren ya. Memang seseorang ketika sudah mulai mencintai tanaman hias, sudah suka dengan tanaman hias, maka yang ada juga seperti ini ya. Karena setidaknya ketika tanaman hias itu ditaruh pada bagian halaman rumah dan keadaan halaman rumahnya itu kotor, maka juga akan mengurangi keindahan ya, keindahan halaman ataupun rumah tersebut. Dan kemudian di bagian sisi sini, di sini ada beberapa tanaman hias ya, amaryllis. Dan demikian review dari Gebang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga perawatannya dan media tanam yang digunakan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.